Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Minggu malam hari tanggal 27 Oktober 2024. Kita bersyukur selalu kepada Tuhan. Selalu kita andalkan Tuhan Yesus. Kita mau setia terus berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita hadapi, senantiasa kita bersyukur dan berharap kepada Tuhan. Dan kita selalu mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau setia lakukan apa menjadi kehendak Tuhan, karena hidup ini adalah Tuhan yang punya, segala galanya berasal dari Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian dalam buku Tabernakel Glory. Maka perkataanmu telah kutimpan, kutaruh dalam hatiku. Karena nanti kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 40, berkaitan tentang keluarga. Yang penting di sini kita mentaati hukum-hukum Tuhan, supaya kita di dalam kehidupan berjemaat, di dalam pelayanan, dalam hidup ini, jangan kita menggunakan apa yang kita mau, tapi pergunakan semua apa yang menjadi Tuhan yang mau. Biar kita mau diatur oleh Tuhan, jangan mengatur Tuhan, tapi belajar kita mau diatur oleh Tuhan, karena semuanya hidup ini berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah terima kasih Tuhan, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Amin, haleluya. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Amin. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keanggunan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sangat ku cintai Bapa. Amin, haleluya. Supaya jangan Bapa, sucikanlah hatiku.
Ampunilah semua dosa salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau. Supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan. Biar ku mau setia taat kepada firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami Bapa, untuk kami jadi anak-anak Tuhan yang setia sampai langkah yang terakhir berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur pada malam hari ini. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita pada hari Minggu malam ini. Adalah malam yang terakhir di minggu yang terakhir. Karena minggu depan sudah bulan November. Minggu malam ini adalah minggu yang malam terakhir. Tiap hari untuk minggu maksud saya. Besok Senin. Karena minggu depan sudah hari Minggu awal di bulan November. Biar kita makin hari cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Jangan sampai kita berdosa. Kalau hidup kita tidak ada firman Allah, berarti tidak ada kebenaran. Ya, kita tidak melakukan kebenaran, dan kita berdosa kepada Tuhan. Kita ampun sama Tuhan, supaya Roh Kudus bentuk hidup kita, tuntun hidup kita Bapa, Roh Kudus, supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita kembali berurutan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 17 saudara. Jadi terus berurutan kemarin 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16 ya. Berkaitan perkawinan, tentang perkawinan yang saya terangkan. Kalau Bapak Ibu masih belum puas atau belum jelas tentang perkawinan kami yang saya terangkan ya, Bapak Ibu bisa WhatsApp saya pribadi, nomor telepon Bapak Ibu bisa lihat ya di saya ya, dan kita mau betul-betul supaya kita makin dalam dengan Tuhan. Hidup di dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Itulah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut Rasul Paulus ya, kalau kita misalnya contoh Bapak Ibu seorang pengusaha, contoh ini ya, pengusaha dipanggil Tuhan, jamah sama Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu seorang insinyur tenda, tukang kemah ya. Dia orang pinter, dia dipanggil Tuhan, tetap dia melaksanakan profesinya sebagai tukang tenda. Dia tidak mau membenarkan jemaat. Sama juga dengan seorang pengusaha. Kalau tadi ya dipanggil Tuhan menjadi seorang dalam keadaan waktu awal sebagai pengusaha, nggak apa-apa, jangan lepaskan pengusahanya. Nggak apa-apa, tetap jadi hamba. Yang penting di sini hamba Tuhan taat kepada firman, itu penting. Buat apa kita dari pengusaha jadi pendeta tapi hidupnya pendetanya tidak taat kepada firman? Ya, no use itu, nothing itu. Tapi dimanapun apapun keadaan Bapak Ibu dipanggil, tetap yang penting setia dan taat kepada firman. Yang penting taat kepada firman. Ini ayatnya ada. Ya, jadi kalau seorang dipanggil dalam keadaan beriman, bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, jangan ia mau bersunat. Jadi mohon maaf ini kalau belum bersunat ya, terus dalam keadaan dipanggil Tuhan langsung mau bersunat. Bukan, yang penting ketaatan kepada firman Tuhan. Yang penting di sini ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi bukan hanya secara lahiriah, tapi secara hati batinnya kita taat kepada firman Tuhan. Jadi orang Tuhan itu tidak perlu takut dan gentar kita ya menghadapi hidup ini. Yang penting kita mau selalu benar di hadapan Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus tuntun hidup kita supaya kita tidak berdosa. Sesuai dengan pujian ini, perkataanmu Bapa ku simpan dalam hati kita supaya tidak berdosa kepada Tuhan. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Seperti tadi, kalau Bapak Ibu panggil seorang guru, tidak perlu pelapaskan gurunya terus mau jadi pendeta gitu, kecuali atas panggilan Tuhan, beda ya. Kalau konteks secara umum, apapun Bapak punya latar belakang dipanggil Tuhan, tidak perlu lepaskan profesinya. Seperti tadi, kalau Bapak Ibu menjadi seorang dokter, contoh, dipanggil sama Tuhan untuk mengenal Tuhan, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, profesi sebagai dokter, jangan lepaskan kedokterannya. Wah, saya mau melayani Tuhan, mohon maaf, full time ya. Jadi full timer, full heart. Jadi saya lepaskan jabatan saya sebagai dokter,
melayani Tuhan. Tidak perlu, kecuali kalau mau dipanggil sama Tuhan. Ya, secara pribadi itu. Tapi kalau tidak, ya sudah, tidak usah usia emosional, tidak usah harus jadi pendeta, tetap menjadi seorang dokter. Yang penting seorang dokter, tetap Bapak Ibu sudah berubah, yaitu taat kepada firman. Kalau dulu bukan orang yang belum tobat, ya banyak kita melanggar akan firman Allah, tidak jujur, ya segala macam bisa kita lakukan. Tapi sejak jadi hamba Tuhan, hamba Kristus, berpusat kepada Kristus, maka mari kita mau hidup diubahkan sama Tuhan, hidup berubah, ya. Jadi tidak perlu saudara meninggalkan jabatan lama harus menjadi, tidak rumusan gitu, kecuali kalau memang dipanggil Tuhan. Jadi yang jelas bukan itu yang penting ketaatan kan firman Tuhan, ya. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya ada orang bebas milik Tuhan, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, ya. Jadi seperti saya menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi tidak berubah kalau Tuhan sudah panggil saya dalam keadaan seperti ini. Terus saya melayani pekerjaan Tuhan dan apa yang Tuhan izinkan. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Kata janganlah kamu menjadi hamba. Mari saudara, kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan menjadi hamba Tuhan, tapi bukan menjadi hamba manusia, tapi hamba Tuhan. Hamba Kristus. Bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Ya jelas, ya. Bukan hamba manusia, bukan hamba dosa, tapi hamba kebenaran, hamba Kristus, ya. Saudara-saudara, hendaklah setiap orang tinggal di dalam hadapan Allah dalam keadaan seperti para itu panggil. Tidak apa-apa, ya. Apapun profesi Bapak Ibu sendiri panggil Tuhan, tetap kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya oleh Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah lebih baik bagi manusia untuk dalam keadaannya, ya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Yang janganlah mencari seorang, ya, jangan mencari seorang. Tapi kalau engkau kawin untuk tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak pernah berdosa. Tapi seorang orang yang demikian, ya, akan ditimpa kesusahan badani, dan aku menghindarkan kamu dari kesusahan ini. Amin. Yang penting kita mau setia sama Tuhan. Taat, lakukan apa yang Tuhan mau. Di situ Tuhan bekerja. Luar biasa. Terus berikutnya, ayat 29. Dan saudara-saudara, inilah yang kau masukkan, yaitu waktu telah disingkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri hanya berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi jelas saudara, ya, rumah tangga suami istri dijaga, hubungan sehat rohani, jasmani sehat, ya. Dan kita menantikan kedatangan Tuhan, jangan sampai hanya pikiran-pikiran duniawi, pikiran kedagingan, ya. Menjelang kedatangan Tuhan, mari kita mau lebih fokus kepada Tuhan, menjadi suami istri yang fokus kepada Tuhan, karena Dia pencipta segala-galanya. Dia yang melakukan segala kali. Otoritas Tuhan tak terbatas. Kalau kita hubungan akrab dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, aman kita. Tuhan tolong memberkati kita semua. Dan orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang bergembira seolah tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka miliki. Pondoknya orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal akan berlalu. Sudah sering kali katakan, jangan berharap kepada dunia. Jangan berharap di kedagingan kita, tapi serahkan semua berharap sama Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin Tuhan nyatakan kasih-Nya semakin kita. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bahkan ia dapat memulangkan istrinya. Amin. Sungguh benar, cocok, ya. Jadi kita ini tidak tergantung kepada manusia, saudara, ya. Tapi betul-betul kita tergantung sama berharap kepada Tuhan, ya. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, ya. Sebab Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha sempurna, ya, Maha segala-galanya. Dengan demikian perhatiannya berbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anani gadis musar perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang berasal dari Tuhan permusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suami. Jadi orang kalau nikah memang susah, sudah masih 50-50, artinya secara vertikal dengan Tuhan, tapi secara horizontal ada suami istri. Suami pasti memperhatikan istri, istri punya suami, dan itu betul-betul, ya, hidup kita harus betul-betul menjadi berkat, ya, suami, ya. Terus 35, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan, melayani Tuhan dengan tanpa gangguan.
dengan penuh sukacita, sehingga suami istri kita menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Hidup kita menjadi berkat. Tapi jikalau seorang menyangka bahwa ia ada tidak pelaku, wajar tetap gadisnya. Jika gadisnya telah bertambah tua dan ia benar merasa bahwa mereka harus kawin, baik melalui kawin kalau ia mengendakinya, hal itu bukan dosa. Tapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan yang benar menguasai kemauan sendiri, lalu mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadis yang berbuat baik. Amin. Jadi orang yang kawin dengan gadis yang berbuat baik dan orang tidak ada kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Yang penting sentralnya Tuhan Yesus ya. Semua menjadi baik kalau semua Tuhan Yesus ya. Istri terikat selama suami hidup. Kalau suami telah meninggal, ia bebas waktu setelah kawin dan siapa saja siapa yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang percaya, siapapun, Bapak Ibu kalau memang tidak tahan untuk single, mau berkeluarga, pilih silakan. Banyak doa, minta doa mbak Tuhan. Dalam Kolose 13, Kolose pasal 3:17. Apa yang dah kita lakukan? Perbuatan, perkataan, lakukan semua di dalam nama Yesus. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita berbahagia sungguh. Jadi orang yang kawin dengan gadis yang berbuat baik dan orang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri tingkat selama semua hidup. Kalau suami telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu ada seorang percaya. Amin. Di dalam rumah tangga, apabila kalau Tuhan berkenan sih minta kita rapture, saya tidak minta sama Tuhan untuk meninggal bersama istri dalam. Saya minta rapture, diangkat hidup-hidup, karena itu sesuai dengan janji Tuhan. Hidup ini adalah sementara. Kami tidak mau hidup percuma, tapi hidup itu kemuliaan Tuhan ya. Terus yang 40 yang terakhir, tapi menurut pendapatku telah lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat aku juga mempunyai roh Allah. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Di sini kita bisa belajar supaya dalam rumah tangga kita jaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Harap kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan dan pelayanan. Semua Tuhan campur tangan. Kita andalkan Tuhan Yesus dan berserah total kepada Tuhan. Sepanjang Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Masalah rumah tangga, ya, jodoh semua di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita selalu berharap dekat dengan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar firman Tuhan selalu kita taati, kita dengar dan kita taati sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Yesus. Maka perkataanmu telah amin, haleluya. Ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Selamat malam sebelum berbangun tidur. Berjaga dan berdoa, biar kita hidup di dalam kehendak Allah. Suami istri berbahagia, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pandang pada Kristus. Kalau pandang kepada Kristus, kita dipelihara sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.